Selaku serayan Tuhan, ikatan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu man banta kerina. Man bandu kekelengan kami si sekalienda dengan rekebaktiin di bas gereja anta enda, ikatan kami menjuah-juah. Kerehendu nambahi keriahan man banta kerina. Ibas benar kebatin mari dage sedengkehkan momo karena perdalanan perpulungan Tuhan bagi perencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari sirhenda. Kebaktian minggu tanggal 16 Februari 2025 si pengkhotbah Pertua Bapak Alvin Sembiring, liturgi Pertua Rapon Sinu Haji. Untuk sermon majelis bahan hari Rabu tanggal 12 bulan 2 2025 sentabi enda. Untuk perpulungan jabu-jabu sektor Barat Sada hari Kamis tanggal 20 bulan Februari 2025 tuan rumah keluarga Bapak Sepri Bangun dibenakan jam 19.30 sir tugas Pertua Bapak Harapan Sembiring. Untuk Barat 2 hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 tuan rumah keluarga Bapak Prince Purba dibenakan 18.30 sir tugas diakan Nande Astrid Tarigan. Bagi P Selatan Sada hari Selasa tanggal 10 bulan 2 2025 tuan rumah keluarga Bapak Jessica Sembiring sir tugas Pertua Bapak Alisa Ginting. Selatan 2 Selasa 10 bulan 2 2025 tuan rumah keluarga Bapak Diaken Bapak Mario Surbakti sir dibenakan 18.30 sir tugas diaken Bapak Gian Peranginangin. Untuk sektor timur hari Jumat tanggal 21 Februari 25 tuan rumah keluarga Nande Agus Barus dibenakan 18.30 sir tugas diaken Bapak Eka Barus. Persembahan persepuluhan lid walau kala totalna 10.510.000. Pelantikan pengurus KKR periode 2024 sampai 2029 dilakukan ibas hari Minggu 16 Februari 2025. Ibadah minggu kedua GBKP Runggun Surabaya bagi penggo terlaksana persiapan pelantikan singgo dilakukan ibas hari tanggal Sabtu 15 Februari 2025. Tarigan Grace Fani Bru Ginting, Malemin Bru Sembiring, Salina Bru Peranginangin. Diakonia berita sakit. Pak Sana bas pemulihan kesehatan turang sininanta MK Pendeta Maria Enda Malam Bru Sitepu BGP anak ta Amelora Bru Sembiring ija kami silewat iopname rumah sakit haji Sabtu ciger nggo mulih ke rumah. Si
baba bas totonta kelah turang senina tenda pedas madan ibas penyakit na. PA Saitun ilakukan ibas wari tanggal Sabtu 22 Februari 2025 jam 16 WIB media online Zoom meeting. Sibarem memontah turang rasnina minggu enda igelari minggu Septuagesima sirtina wari perpitupuluhkan sope Paskah. Iba seminggu enda, ibabai kita guna ngingat masa-masa ija Tuhan Yesus ngalakan percobaan rikut berbagai-bagai kini seran ibas ia ngelai ibas doni enda. Si ingat uga Yesus icubai iblis i padang gurun. Yesus tetap menang ibas kerina percobaan. Maka mari kita muji ras pebadiakan di bata ibas kebaktin tenda maka kita pei pengasupna nalukan kerina percobaan bas kegelunta. Halo Muhammad perpulungan tedis. Rende kita ibabai oleh song leader bagi pe organista. Ibas gelar di bata Bapa Simada Kuasa, ibas gelar anakna Yesus Kristus, sinalukan kerina kuasa kegelapan, ras ibas gelar kesah sibadia, si mereka gegeh guna ngalakan perbeben geluh. Penampat man bantah rahna ibas jahwe nari, sinapa langit ras doni, singkawali perberkat ras permulihta, genduari nari, seh rasa lalap. Amin. Arkiteken ijagandu dirindu, tetap ngikutkan perintahku alus sabar, maka kampe kujaga gelah terkelin, ibas paksa kesusahan, kesusahan sinandangi reh ku belang-belang doni enda, guna nguji kerina manusia. Arpalasen kata di batenda, si puji ia aluras kita rende.
sikam kundur. Berita karena keleng ate Tuhan. Yesus nggonalukan kerina percobaan gunang kelini manusia ibas kuasa dosa nari. Maka gelah tetap kita ibas kemenangan Kristus. Nina Tuhan. Kelengilah Tuhan di batandu asa ukurndu, asa tendindu dengan asa gegahndulit. Enda meperintah simbelinna dengan si pentingna. Si peduakan bali rasindai, kelengilah temandu manusia bagi kam kelengi dirindu. Kerina undang-undang agama si berikan Musa ras nabi-nabi, arpalaskan duana perintah endan daikam. Si puji di bata, arkiteken perbahanana, aluras kita rende. Pengakun diri karena kini langasupen dalankan kegeluhan simbaru. Turang rasenina, kenca sidah kelangate Yesus ibas ngalakan percobaan. Marilah siorati pusuhta karena kini genggengenta ibas ngikut Yesus. Kita masuk paksa tenang. Marilah siaku kendo santa ilebe-lebe di bata, nintalah ibas pusuhta sekalak-sekalak. Ngaku kami, o Tuhan, adi pergermatkan kami peralan geluh kami, megati kamilah megenggeng dengan setia, bagi kam megenggeng dengan setia ibas ngalakan percobaan. Megati kamilah ngasup erkorban guna kiniulin teman kami, bagi kam erkorban guna kiniulin geluh kami. Ngaku kami Tuhan, maka kami kalak perdosa, bagi biri-biri singgolalar, bene kami ibas ngayaki sura-sura kami, lanaimin kami metunggung, ngalokan keleng atendu, alemilah kami, o Tuhan. Turang resnina, mari sipindo pengalami dosa idur di batanari, dengan pegegehi kita, aluras kita rende. Yesus
selamat perpulungan dipindokan kami kita kerana tedis. Padan dibata guna andalani kegeluhan simbaru. Tuhane perkuah dengan perkelengkap, la pedas yang merawa. Ia dem alu keleng ate si tetap. Labo kita yukumna suwe ras dosanta. Labo yar balas man banta suwe ras kesalahanta. Maka selaku persuruhan dibata, aku nahkan katana man banta. Kerina singakukan dosa ras kesalahanna. Dengan jera ibas dosa ras kesalahanta nari. Nina. Peridirah banta, maka kita bersih. Ngadikanlah arban kejahatan iadap adapanku. Olanai bahan sila mahuli, tapi erlajarlah erbahan si jujur. Iperidina kita, maka bersih bagi salju. Aminagia arkiteken dosanta, kita nggombiring bagi tengguang, mulihi kita jadi mentar bagi kapas. Amin. Si puji Tuhan ibas pergegas singgo berkenaman banta, aluras kita rende. Seh kita kungoge kata dibata bagin si pemena. Kata dibata ibuat arah padan sindekah Mazmur 27 ayat 1-6. Kata dibata bagin si pemena Mazmur 27 ayat 1-6 firman Tuhan. Pertoton muji Tuhan. Ibas Daud nari. Tuhan kap terang kegeluhanku, ia kap singkelini aku, lalit siku biarkan. Tuhan kap bentengku, makalah aku gentar. Tupung kalak jahat nerang aku dengan ibunuhna atena aku, tertuk-tuk ia jenari guling. Amin ape aku ikepung tentera sinterem, lambiar aku. Amin ape musuh rah ngelawan aku tetap erpengarapan mandibata. Sadangan sa pemindonku man Tuhan, sadangan sa surah-surangku ringan ibas rumah Tuhan kidekah geluhku. Guna ngejapkan kini ulin Tuhan dengan mindo gelah itugu teguna. Tupung paksa kesusahan Tuhan singkawali aku. Ibu ni kena aku ibas rumahna, yang karena aku kudas dalam batu. Kenduari menang aku nalukan imbang-imbang isekelewatku. Maka alu surak-surak si meriahku persembahkan persembahan pengatakan bujur ibas rumahna. Jenari rende aku
Muji Tuhan. Ketuahan kalak simegikan kata dibata, dengan simakekan sa ibas geluh nasi tep-tep wari. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan dan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bapa di surga, saat ini kami akan membaca, mendengarkan, juga merenungkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami lewat Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan, mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, supaya mampu berkata-kata seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pada minggu ini diambil dari Lukas 4 ayatnya yang ke-1 sampai ayat 13. Lukas 4 ayat 1-10 telu. Jenda dibacakan kami Alkitab bahasa Indonesia. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu ia lapar, lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan Bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Shalom. Bapa Nande Senina Turang menjuah-juah man banta krina. Tema sisah man banta pada minggu ini adalah Yesus mengalami percobaan. Yesus menanami percobaan.
Saat ini kita masuk dalam minggu yang dinamakan Septuagesima. Minggu Septuagesima. Jadi ini artinya adalah minggu 70 hari menjelang kebangkitan. Jadi kalau kita hitung mundur, kemarin saya coba hitung, nanti kira-kira di bulan April, ya pertengahan itu kita merayakan Paskah. Jadi 70 hari menjelang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ini adalah gereja, jadwal gereja untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mempersiapkan diri kita untuk melalui masa-masa sulit atau percobaan dalam kehidupan kita. Ya, memang Septuagesima sendiri adalah minggu di mana kita mempersiapkan diri ya untuk Prapaskah dalam 4 minggu. Dimulai dari minggu ini kita dihantar bagaimana karya Allah kepada manusia hidup dalam penderitaan. Jadi memang hidup di dunia ini semuanya ada penderitaan akibat dosa yang telah kita lakukan. Tetapi perlu diingat, topiknya di sini bukan masalah dosa, tetapi rencana dan rancangan Allah untuk tetap menyelamatkan umat manusia. Ya, jadi ini adalah rencana Tuhan bahwa kita meskipun dalam kehidupan kita yang penuh dengan penderitaan itu akan Tuhan akan menyelamatkan kita umatnya. Yang menarik di sini di minggu Septuagesima ini adalah ada angka 7. Ya, jadi bagi bangsa Yahudi, ya angka 7 ini termasuk angka yang sangat penting. Ya, angka 7. Jadi di sini kita lihat ya bagaimana penciptaan itu dilakukan di 7 hari. Ya, 6 hari hari kerja, 7 kita diminta untuk beristirahat. Ya, hari yang dikuduskan, hari kita beribadah kepada Tuhan. Banyak kalau referensi-referensi dari bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi ini sebenarnya juga sangat melihat segala sesuatu dari angka. Ya, jadi angka-angka itu semuanya penting bagi bangsa Yahudi. Ya, tidak bedanya sama kita di Jawa Timur ini, orang Jawa juga senang bermain angka. Orang Karo juga ya, banyak yang bermain angka, tapi mudah-mudahan angka yang dimaksud di sini adalah angka untuk selalu mengingatkan kita pada hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik. Ya, mengingatkan misalnya bagaimana dulu 7 hari penciptaan, 7 hari tulah atau kutukan yang dilakukan pada Fir'aun ya oleh Nabi Musa, kemudian 7 hari ya lamanya ya, Joshua mengelilingi benteng Jericho sehingga benteng ini jatuh, tumbang ya. Jadi 7 hari ini mudah-mudahan bukan menjadi angka keramat bagi kita ya, tapi yang pasti ya bagi bangsa Yahudi 7 hari ini cukup penting. Bapak Nande turang rasenina, pernahkah kita merasa tergoda ya untuk mengambil jalan pintas dalam hidup? Bisa jadi pada saat itu kita merasa lelah bekerja keras, tetapi hasilnya masih belum memuaskan hati kita. Atau ketika kita menghadapi tekanan untuk berkompromi dengan nilai-nilai iman demi keuntungan sementara. Tentu ya, kalau pertanyaannya pernah, pasti pernah. Ya, saya lihat di sini kita semua, baik itu Saitun, ya, Moria, Mamre, juga anak-anak pasti akan pernah merasakan keinginan untuk mendapatkan melalui jalan pintas. Saya teringat ini sebuah cerita masa lalu, ya. Ketika saya masih berusia belasan tahun, ya, sekali dalam hidup saya mencoba untuk mengikuti gerak jalan Mojokerto Surabaya. Saya lupa tahunnya, tapi yang pasti
saya masih kelas 3 SMA. Itu jaraknya kurang lebih 55 km. Ya, jarak dari Mojokerto ke Surabaya. Pada saat mendekati garis finish, ya, saya teringat pada saat itu kurang lebih sudah di sekitar melewati Krian, sudah di sepanjang. Ya, kondisi pada saat itu ya sangat melelahkan dan membosankan. Bayangkan berjam-jam kita berjalan, ya hanya kita lihat ya hanya jalan itu sendiri. Di awal mungkin kita bersemangat bernyanyi, wah maju tak gentar gitulah pokoknya. Tapi di menjelang finish di kota Surabaya itu sudah mulai lelah. Ya. Saya waktu itu ada tawaran, karena kan pasti kalau namanya berbaris itu kan ada yang mendampingi ya. Baik itu kawan-kawan naik sepeda motor, ada kendaraan. Itu ditawarkan untuk ayo kita naik kendaraan biar sampai di tempat lebih cepat begitu. Pilihan ini tampaknya memang menggoda, ya. Apalagi pada situasi yang begitu kritis. Tapi rasa malu dan kesia-siaan, karena ketika kami melakukan perlombaan itu kan melalui satu latihan, proses latihan yang cukup lama 2 bulan. Saya malu dan rasanya percuma berlatih. Ya, kalau saya misalnya mengambil jalan pintas, saya mengambil untuk ikut kendaraan. Tapi yang pasti itu sangat menghantui pikiran saya pada saat itu. Tapi ketika saya berpikir ini nanti kalaupun saya menerima piagam, ya integritasnya itu hilang. Ya, waktu itu memang tidak ada hadiah, hanya berupa piagam. Dan piagam itu sekarang juga bukan apa-apa, ya. Tapi ini cerita ya. Jadi inilah sebuah cerita masa lalu ya, yang saya pikir menjadi contoh sebenarnya bahwa banyak sekali pencobaan, godaan dalam kehidupan kita. Demikian pula kehidupan iman kita. Kita sering sekali menghadapi pada pilihan-pilihan yang sulit, yang terlihat mudah tapi berpotensi untuk jauh dari rancangan Tuhan, ya, jauh dari keinginan Tuhan. Ya. Akhirnya apa yang kita lakukan? Jalan pintas. Banyak cerita kehidupan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari sering membuat kita galau, ya, hampir putus asa. Mungkin saja saat ini ada ya yang di ruangan ini ya atasannya menawarkan peluang untuk naik jabatan dengan syarat dia harus menyetujui beberapa transaksi yang tidak jujur. Ya. Mungkin ada permata kita yang sedang ya berdekatan, berpacaran dengan teman tidak seiman, ya. Ada juga yang keinginan untuk bahkan membeli pekerjaan itu, ya, seperti kami, ya. Ketika kami bekerja di dunia swasta ini kan butuh pekerjaan, ya. Artinya bukan butuh bekerja, tapi butuh pekerjaan yang dikerjakan. Nah ini kami harus ada tawaran-tawaran, berani 10%, 20%, 30%. Tawaran-tawaran hidup senang, hidup nyaman, hidup yang nyaman, harta melimpah yang bisa dilakukan secara instan. Pastinya kita akan menghadapi dilema besar, mempertahankan integritas, mempertahankan iman kita, atau menerima keuntungan duniawi yang sangat menggiurkan. Dalam pergumulan itu sebaiknya kita harus mengingat firman Tuhan dan memilih untuk menolak tawaran itu meskipun konsekuensinya ya tentu tidak bisa instan. Kita harus melalui ya jalan yang sulit. Di Minggu Septuagesima, hari ke-70 sebelum Paskah, melalui khotbah Lukas 4 ayat 1 sampai 13 yang sudah kita baca tadi, ini bercerita tentang kisah Yesus mengalami pencobaan di padang gurun dan Yesus menang. Ya. Jadi
melalui bahan khotbah ini kita belajar bagaimana teladan Yesus dalam menghadapi percobaan. Apakah kita sedang menghadapi godaan atau meninggalkan prinsip iman demi kenyamanan, kekuasaan, atau bahkan pengakuan? Wah, itu supaya kita dianggap hebat, begitu ya, dianggap terhormat. Ya. Ini tentu adalah godaan-godaan yang akan meninggalkan prinsip iman kebenaran. Mari bersama-sama kita menggali kebenaran dari kisah Yesus ini untuk menemukan kekuatan bertahan mengalami pencobaan seperti yang sudah Yesus lakukan. Teks ini ditulis ya di Lukas 1 sampai 13, juga ditulis di 3 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Injil Lukas melengkapi keterangan yang diberikan Markus dan Matius. Jadi Injil ini ya tidak bertolak belakang atau saling merugikan, ya, ini justru saling menguatkan. Dijelaskan ya di nas sebelumnya bahwa Yesus baru saja dibaptis. Ya, bagi kita yang mungkin sudah pernah ya ke Yerusalem, ya, kita tahu bahwa Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Sungai Yordan itu di sekitar kota Jericho, ya, jadi di sekitar Laut Mati, dan itulah titik nol bagi bumi ini. Jadi itu adalah bagian yang terendah dari bumi ini, hingga namanya pun Laut Mati. Ya. Disitulah Yesus dibaptis ketika dia akan memulai perjalanan pelayanannya. Kemudian apa yang dilakukan Yesus setelah dia dibaptis? Dia menyiapkan dirinya untuk mengalami pencobaan. Kemudian dia naik ke gunung, ya. Kalau kita dari kota Yeriko itu bisa kita lihat satu gunung di situ, ya, gunung pencobaan, padang gurun, ya, Mount of Temptation katanya, gunung pencobaan di atas kota Jericho. Ya, jadi memang baptisan itu ya, menyatakan bahwa itulah tanda dimulainya pelayanan Yesus kepada umatnya. Jadi di situ dia mempersiapkan. Jadi ketika kita ya sudah mempersiapkan diri untuk kita menjadi pengikut Yesus dan setia kepada Yesus, kita harus sudah berani menyatakan bahwa kita siap menghadapi pencobaan. Jadi Yesus berada di padang gurun selama 40 hari lamanya, dan dia berpuasa, tidak makan apa-apa. Kita bisa bayangkan ya, mungkin 1-2 hari saja ketika kita, jangankan 1-2 hari, tidak makan siang pun kita sudah rasanya udah emosi. Ya, saya punya kelemahan seperti itu dulu, tapi setelah jadi pertua saya kurangilah marah-marah. Kalau belum ada ya saya jalan ke warung. Kalau dulu tidak ada makan siang, rasanya sudah ini emosi. Jadi memang bayangkan 40 hari berpuasa, Alkitab mencatat tidak makan apa-apa. Itu adalah kondisi yang sangat lemah, ya, sangat mudah untuk dirayu. Ya, jadi di sini ya yang ditawarkan oleh iblis, ya, kita bisa baca di ayat 3 dan 4 apa? Mengubah batu menjadi roti. Nah, ini urusan perut ini. Ya. Di situ godaan yang pertama. Ketika kita benar-benar mengalami lapar, ini yang pasti bisa menyelesaikan masalah itu adalah roti. Ya, jadi pencobaan pertama ini berfokus pada kebutuhan fisik Yesus. Iblis menggoda Yesus untuk menggunakan kuasanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi Yesus yang pada saat itu sedang lapar. Namun Yesus menanggapi dengan mengutip ya dari Ulangan 8 ayat 3, manusia hidup bukan dari roti saja. Ini menunjukkan bahwa hidup manusia tidak bergantung kepada fisik. Ya. Seringkali ya manusia ini terjebak ya dalam kehidupannya mengatakan bahwa oh ini semua karena saya, karena kekuatan saya. Ya, tapi semua itu ada masanya. Ya, semua ada waktunya. Ketika kita sudah memasuki usia-usia tertentu, ya, itu tentu fisik kita akan semakin lemah. Ya.
Jadi manusia tidak hanya hidup dari roti. Tetapi di sini menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah itu lebih penting daripada kebutuhan fisik. Kehidupan rohani adalah prioritas di atas kebutuhan jasmani. Jadi di sini kita sebagai pengikut Kristus, ya, itu kita harus bisa, ya, mengutamakan kebutuhan rohani itu lebih prioritas daripada kebutuhan jasmani. Jangan kita terjebak dalam upaya hanya untuk menyenangkan kebutuhan daging kita, jasmani kita, sementara rohani kita kosong, tidak pernah kita isi. Kemudian di sini yang menarik, ya, ketika cobaan mengubah batu menjadi roti ini dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus, ya. Saya juga bisa merasakan, ya. Mungkin kalau masalah makan ini, masalah perut ini kan sering terjadi, ya, di sekitar kita, ya. Kalau urusan perut, jangankan tentara misalnya gitu, jangankan hukum, ya, saya akan rela berkorban nyawa saya. Nah, ini pentingnya perut, dan itulah godaan yang pertama, ya. Jadi banyak sekali cara-cara iblis di dunia ini untuk merayu kita, muda-mudi, permata kita. Itu pertama ngajak makan dulu, gitu loh. Lewat diplomasi makan siang, ya, makan malam, gitu ya. Jadi ini sering saya lihat, kebetulan saya juga senang, ya, membaca ternyata kelemahan manusia itu diajak makan siang. Ketika misalnya ada teman kita, saudara kita marah, kamu nggak pernah datang ke rumah. Ini kalau saya misalnya pulang ke Tanah Karu sana, wah banyak itu yang protes itu. Kamu enak di Surabaya sana, ya, tanggung jawab lu di Medan ini, di Kuta ini nggak ada. Nah, udah, diplomasi makan siang lah saya lakukan. Ayo, mari ke kedai kita, gitu ya. Jadi di situ saya melakukan. Nah, ini sebenarnya ini tidak baik, ya. Ya, tentu yang terbaik adalah kita minta maaf, ya, kita jelaskan, nah, kemudian baru kita. Jadi tidak secara instan. Bapak Nandi Sunanaras Tirang, ayat 5-8 ini penyembahan kepada iblis untuk memperoleh kekuasaan. Ya, jadi di sini, ya, percobaan iblis kedua ini menunjukkan semua kerajaan dunia dan menawarkan kekuasaan di atasnya. Jika Yesus mau menyembah iblis, maka iblis akan memberikan kekuasaan terhadap dunia ini. Ini urusan kesenangan dunia, ya. Jadi ini pun sering terjadi, ya, terkhusus bagi kamu. Kalau orang tua kami mungkin sudah melewati, ya. Mungkin yang masih mamre, yang masih muda, ya, anak-anak kami permata, ya, jangan melihat segala sesuatu itu hanya di depan mata, tapi kita harus bisa melihat ke jauh, ke depan, ya. Jadi tentu akan ada kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini, oleh iblis kepada kita. Apa itu? Misalnya, ya, tidak apa-apa kita jadi dari aparat misalnya gitu, ya. Terus nanti kita di situ kita bikin kelompok, kita bermain dan seterusnya. Jadi cara instan untuk mendapatkan kekayaan, ya. Bagaimana ketika iblis mengajak Yesus ke puncak gunung, ya, kemudian dia melihat, ya, dunia ini, ya, kota Jericho, kota Yerusalem itu kelihatan indah, dan itu ditawarkan, ya. Banyak artis-artis dari daerah, ya, yang dulunya mungkin orang baik-baik, ya, mereka ingin secara instan cepat berkarir di Jakarta. Ya, sayangnya saya sering kali melihat juga hasilnya tidak sebaik yang pernah mereka lakukan, ya. Di usia muda mereka sudah menikah, ya, dan, ya, begitu. Akhirnya tidak berlanjut dan seterusnya. Jadi ini apa yang ditawarkan adalah kehidupan dunia yang serba
mewah, serba baik. Sekarang ya kita bisa melihat bagaimana di Indonesia ini terjadi jurang ya yang cukup tinggi antara si kaya dan si miskin. Ya, kenapa? Karena si miskin pun bisa melihat ya lewat sosial media bagaimana penampilan orang-orang pemimpin-pemimpin. Kemarin saya juga sempat ngobrol sama satu tukang ya, dia mengatakan, "Pak, kalau bisa pemimpin-pemimpin kita yang korupsi ini kita jangan lagi ditembak, Pak, kenaan, Pak," katanya gitu. Terus diapakan? Dipotong kepalanya. Saya bilang gini, wah kacau negara ini, saya bilang gitu. Karena sebenarnya yang korupsi bukan orangnya, saya bilang gitu. Tapi sistemnya yang membuat kita ini korupsi. Ya, sistem. Nah, inilah yang harus dirubah. Ya, yang merubah nanti tentu adalah generasi-generasi muda. Oleh sebab itu kita perlu mempersiapkan anak-anak kita, ya, generasi muda gereja itu untuk menjadi ya garda terdepan untuk menghilangkan hal. Saya sudah setuju dengan pemerintah Prabowo sekarang ini, ya meskipun ya dampaknya juga terasa buat kami. Bagaimana sekarang putra kami, ya anak kami itu di Kementerian PU, dia cerita ke saya, "Pak, Kementerian PU sekarang dipotong 87 triliun katanya." Nah terus saya ngapain Pak kerja di sini? Cuman makan gaji aja. Tidak ada proyek, artinya bukan untuk dikorupsi, tapi tidak ada proyek. Tidak ada proyek infrastruktur seperti jalan, bendungan, jembatan lah. Buat apa saya makan gaji? Kalau saya makan gajinya itu di Surabaya, masih enak saya ketemu dengan orang tua, ini sudah jauh. Nah, saya hanya berpesan, ya ini bertahanlah dalam iman. Saya yakin dan percaya ketika kita berdoa dan berharap pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Jadi ini dikatakan di sini bahwa kesenangan dunia itu selalu ditawarkan kepada kita. Tapi bagaimana kita mampu untuk mengendalikan keinginan kita untuk kesenangan dunia. Ayat yang terakhir 9-12 itu melompat dari bumbungan bait Allah. Jadi ini dalam kalimat supranatural ya. Jadi ketika itu kalau kita tahu dari Yeriko ke Yerusalem itu cukup jauh ya. Kalau berjalan kaki kurang lebih 3 hari lah. Jadi tiba-tiba pada hari yang ketiga, percobaan ketiga, di sini Yesus sudah berada di bumbungan bait Allah yang ada di Yerusalem. Iblis mencobai Yesus untuk membuktikan identitasnya dengan cara spektakuler yang akan memaksa Tuhan untuk melindunginya. Tadi di bacaan kita dikatakan kalau Yesus menjatuhkan diri, ya, kemudian ada malaikat-malaikat yang akan menahannya sehingga kakinya tidak sampai jatuh ke batu. Tapi apa kata Yesus mengutip Mazmur 91 ayat 11-12 dengan cara dia mengatakan bahwa yang mengingatkan bahwa manusia tidak boleh mencobai Tuhan. Jawaban Yesus begitu. Jadi jangan mencobai Tuhan Allahmu katanya. Jadi jangan sekali-sekali kita pun seperti itu ya. Nggak apa-apa ya kita lakukan. Tuhan itu kan baik kan begitu. Ya, tapi jangan lupa ya, memang Tuhan itu baik. Tapi lama-lama Tuhan itu juga membiarkan kita gitu ya. Ya sudah. Ya, satu contoh misalnya, ya, kita ini anak Tuhan, ya, kita sudah dibaptis, kita percaya tiap hari berdoa. Ya, tapi apa? Kita mau ke kantor, kita mau kuliah, kita ngebut. Tertulis di situ 40 km per jam, 100. Nah ini, kira-kira selamat enggak? Gitu loh. Jadi jangan mencobai Tuhan Allahmu, ya. Meskipun memang Tuhan itu baik, tapi kita jangan coba-cobalah. Jadi di sini tadi ogen kita, ya, Mazmur 27 yang sudah dibacakan pertua kita menegaskan bahwa Tuhan adalah terang, keselamatan dan benteng perlindungan bagi orang percaya. Daud menggambarkan keintiman dengan Tuhan sebagai kunci
Ya, keintiman dengan Tuhan sebagai kunci keberanian dan ketenangan dalam menghadapi ancaman dan cobaan. Ya, jadi bukan kita yang melakukan, tapi ancaman itu pasti akan datang ke kita. Percobaan itu akan datang ke kita. Di sini Daud ya mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana hubungan yang intim? Tentu Bapak Ibu, saudara-saudara, semua anak-anak kami semua sudah tahu caranya bagaimana. Ya, bagaimana kita intim dengan anak kita, bagaimana intim kita dengan kekasih kita, bagaimana kita intim, itu semua adalah butuh apa? Waktu bersama. Ya, tidak ada yang namanya intim itu tidak ada komunikasi, nggak mungkin. Ya, jadi Wahyu ya invokasio juga dalam Wahyu 3 ayat 10 memberitakan janji bahwa Tuhan akan memelihara mereka. Jadi Tuhan berjanji akan memelihara kita yang setia dari saat pencobaan. Jadi janji Tuhan kepada kita bahwa Dia akan setia menemani meskipun kita menjalani pencobaan. Jadi benang merah dari ketiga nats Alkitab, baik dari Lukas, Mazmur maupun Wahyu adalah kesetiaan dan ketergantungan kepada Tuhan dalam menghadapi pencobaan dengan mengandalkan apa? Firman-Nya, kehadirannya dan janjinya untuk menjaga umat-Nya. Kita boleh selalu mengingat janji Tuhan, kita juga berpengharapan akan kehadiran Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan lewat firman-Nya. Jadi kisah Yesus dicobai di padang gurun menunjukkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan bukan berarti hidup kita ini luput dari percobaan, dari penderitaan, dari masalah. Ini bertentangan dengan ajaran populer ya, yang mungkin sedang ada pada akhir zaman ini ya, dikatakan bahwa orang yang diberkati itu adalah orang yang jauh dari penyakit ya, segala problem itu beres, tidak punya penyakit ya. Itu ajaran-ajaran saat ini memang mengatakan hal demikian ya. Jadi yang dapat berkat itu cuma yang kaya, yang miskin tidak dapat berkat. Ini kan bisa kita renung-renungkan lah, ajaran ini benar apa salah. Sama seperti ya Tuhan selalu mengajarkan kita itu melalui pencobaan ini, sama dengan kalau kita berlatih itu pasti kan ada apa ya, ada pendamping ya, atau ada pelatih ya, atau bahkan ada lawan tanding, sparring partner. Nah, jadi pencobaan ini memang diizinkan oleh Tuhan untuk apa? Ya, untuk menguatkan kita. Ya, kan kita percaya bahwa pencobaan itu tidak akan pernah lebih dari apa yang kita ada pada kita. Jadi pencobaan itu pasti diberikan Tuhan karena kita bisa, kita lewati gitu. Nah, ini untuk melatih. Jadi beruntunglah kita, bersyukurlah kita ya. Ini berbalik dengan yang sekarang yang saya katakan tadi. Ketika kita bisa melalui masalah-masalah kita dengan cara apa? Dengan cara benar, bukan dengan cara instan ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa dibeli ya. Tuhan mengajarkan kita untuk setia dan menyiapkan hati ya. Ketika kita menjadi orang percaya, terus kita katakan ya, saya tidak akan pernah mendapati percobaan karena saya pengikut Yesus. Tidak. Yesus mengatakan bahwa Yesus sendiri ya, ketika dia ingin melayani ya, di 3 tahun pelayanannya, dia mempersiapkan diri dulu untuk menghadapi pencobaan itu, dan dia menang. Jadi pencobaan seringkali datang dalam bentuk godaan untuk memprioritaskan ya kebutuhan dunia, mencari jalan pintas atau menguji Tuhan. Kita dapat meneladani Yesus yang berpegang pada firman Tuhan dengan menolak godaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti yang Yesus katakan bahwa firman Tuhan lewat Efesus 6 ayat 16-18 ya. Jadi Efesus 6
ayat 16-18 saya bacakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Ya, jadi ini kata kunci daripada kita bisa menjalani pencobaan ini. Ya, jadi Efesus 6 ayat 16 sampai 18 mengajarkan kepada kita untuk kita selalu menggunakan perisai iman. Ya, karena perisai ini dapat mematahkan segala panah api dari si jahat yang harus kita gunakan saat iblis menyerang kita. Karena itu jangan mengabaikan pemahaman Alkitab. Saat teduh, banyaklah membaca firman Tuhan dengan benar dan jadikan firman Tuhan sebagai rema dalam hidup kita. Bapak Nande Sininaturang, pada hari ini dalam ibadah Minggu Septuagesima akan juga diadakan pelantikan bagi pengurus KAKR yang nanti dilakukan oleh Pendeta Maria. Ya, tentu sebagai pengurus adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab gereja dalam menumbuh kembangkan iman percaya kepada anak-anak dan remaja sebagai pewaris gereja GBKP di masa depan. Untuk itu mari kita doakan dan dukung secara nyata kegiatan-kegiatan pengurus ini, dan kepada guru yang akan dilantik menjadi pengurus, jadilah teladan dalam kehidupan dan teladan iman yang baik bagi anak-anak kita. Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan teladan yang sempurna dalam menghadapi pencobaan dengan mengandalkan firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus dan tetap menjaga hubungannya yang erat dengan Tuhan. Kita akan dapat mengatasi segala pencobaan yang datang dalam hidup kita. Kiranya kita terus setia, percaya bahwa Tuhan adalah benteng kita, terang kita, dan keselamatan kita dalam situasi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar dan renungkan, firman yang mengajarkan kami untuk hidup seperti yang telah Engkau ajarkan, yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan dalam menghadapi godaan-godaan dunia. Semua akan kami jalani meskipun merupakan pilihan hidup yang berat. Kami mampu karena Engkau telah setia menemani dan memberikan keselamatan dan kepastian hidup yang kekal kepada kami. Dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Nandes, Ninaturang, mari raduras kita tedis. Siakukan kini tekenta ras-ras kita ngatakan, aku te mandi bata Bapa sila sibar kuasana, sinempal rangi trasdoni, aku te man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan kita. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan kupai persilang mate jenari kuburkan. Nusur kudoni kematen. Petuluarikan go keke basi matenari. Nangki ku surga. Perkundul nara kemun di bata. Bapa sila sibar kuasana. Jenari remaya pagi. Mengenakan singloras si mati. Aku te man kesasi badia. Janalit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia. Pengalami dosa. Tinitikan pula perpulungan banci kundul. Si katakan bujur dage mandi bata. Ibas lias ras perbahanan naman banta.
Kata dibata si jadi palas ibas kita nakan persembahan pengatan bujurta nina endeskanlah pulandu mandibata saja selaku persembahan singgelu berikutkan singena Athena sabab bageme arus nakam resembah mandibata suwe ras biakdu selaku makhluk sirukur. Tupung kita nakan persembahan ta ras kita rende ibas KEE 445 ipandu song leader. Kita ku pertoton persembahan ras pertoton syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini lewat firman yang kami dengar, Tuhan telah mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan godaan-godaan dunia yang seringkali membuat kami gagal menjadi serupa dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami selalu mengingatkan dan membimbing hidup kami agar supaya kami tetap setia dan berani menolak setiap godaan-godaan yang akan membuat kami jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami juga mengucap syukur melalui persembahan yang kami berikan. Biarlah melalui persembahan syukur ini, atas berkat yang Tuhan telah berikan,
senantiasa mengingatkan kami akan tugas kami selaku orang percaya untuk senantiasa berbagi berkat dan memberi persembahan, sehingga melalui persembahan ini segala program-program gereja untuk membesarkan kerajaan Allah di dunia dapat berjalan seturut kehendak Tuhan. Kuduskan dan berkati persembahan ini agar layak di hadapan Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi kami yang akan mengelola persembahan ini, beri kami roh hikmat sehingga persembahan ini bisa dikelola dengan rasa takut akan Tuhan. Bapa di surga, dalam doa syafaat ini kami juga mau berdoa bagi rencana program-program yang sudah diaturkan di gereja ini, kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi kami semua yang terlibat dalam program ini, kiranya Tuhan berikan kesehatan, juga kesempatan untuk dapat mengikutinya, sehingga program pelayanan ini baik diakonia, PJJ, PA yang akan kami laksanakan bisa menumbuh kembangkan iman percaya kami. Bagi kami yang bertugas juga Tuhan berikan hikmat kepintaran, sehingga apa yang kami sampaikan benar-benar menjadi lebih memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah memberikan perpuluhan. Kesetiaan mereka untuk mengucap syukur melalui persembahan perpuluhan ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Tuhan berikan kesehatan, kelancaran dalam pekerjaan juga usaha mereka. Biarlah semuanya membawa kebaikan, terkhusus dalam keluarga-keluarga yang sudah memberikan persembahan perpuluhan ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran, kiranya Tuhan melalui bertambahnya usia, kami akan semakin menguatkan iman percaya mereka, bahwa Tuhan sudah mengasihi dan memelihara kehidupan mereka. Pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan juga akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Nande Ayu Tarigan, Bapak Gerard Ginting, Nande Nathan Barus, anak kami Cynthia Regina Barus Tepu, Nande Agus Barus, orang tua kami Nande Agus Barus, Nande Prince Purba, Agung Rasmalam Surbakti, Pertua Bapak Harapan Sembiring yang akan berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan yang akan tetap memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit di rumah sakit dan juga yang sedang masa-masa pemulihan. Kami berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Maria, anak kami Amelora Beru Sembiring yang sudah melalui tindakan operasi yang saat ini sedang memulihkan kesehatannya. Kiranya Tuhan yang akan memberkati semua upaya, baik yang dilakukan melalui obat-obatan, juga dokter yang sudah dilakukan, sehingga kesehatan orang-orang yang kami kasihi ini Tuhan, ini bisa segera pulih dan sempurna seperti sedia kala. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami Zaitun, Tuhan yang setia, juga selalu menyertai menemani orang tua kami dalam kehidupan mereka. Segala usaha mereka untuk tetap berusaha, setia beribadah dan menyertai kami dalam segala apapun, Tuhan yang menyempurnakan. Biarlah kesetiaan mereka ini selalu Tuhan pakai untuk tetap menjadi berkat bagi keluarga juga bagi gereja Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami doakan supaya segala program-program pemerintah bisa benar-benar bisa kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pemimpin-pemimpin pemerintah mulai pusat sampai daerah, Tuhan berkati, berikan hikmat kebijaksanaan sehingga rasa keadilan, rasa saling menghormati, dan rasa aman bisa kami rasakan sebagai bagian dari bangsa ini. Inilah doa dan pengharapan kami. Kiranya Tuhan menerima doa-doa kami. Karena doa ini kami panjatkan melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus.
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bundari diikuti pelantikan pengurus KKR. Silakukan pendeta tah. Sebelum saya membacakan putusan ini, kami undang perwakilan pengurus dari KKR, dari Klasis, turang kami Riani Kristiani Brutarigan. Kami persilahkan datang ke depan ini, Kak. Surat keputusan BPMR GBKP Runggun Surabaya nomor .004 garis miring RG garis mendatar S garis miring SK garis miring 2 Romawi garis miring 2025 tentang pengurus KKR periode 2024-2029. Menimbang poin 1, berakhirnya kepengurusan KKR periode 2019-2024. Poin 2, hasil sidang Majelis Runggun ataupun SMR GBKP Runggun Surabaya pada tanggal 2 Februari 2025 memperhatikan poin 1, Tata Gereja GBKP 2015-2025, Tata Dasar Bab 2, Pasal 8 Ayat 7 tentang unit pelayanan. Poin 2, Tata Gereja GBKP 2015-2025, Tata Laksana Bab 34 Pasal 142 Ayat 17 tentang pelantikan unit pelayanan. Memutuskan menetapkan poin 1, mengangkat pengurus KKR untuk masa bakti 2024-2029 dengan susunan pengurus sebagai berikut. Sebagai ketua, Imelda Bru Sembiring. Kami persilahkan untuk ke depan. Wakil Ketua, Stefani Ayu Pradipta Brutarigan. Sekretaris, Rahel Nofrida Brupurba. Wakil Sekretaris, Bastanta Sefri Bangun. Keuangan, Rosta Arela Bru Sitepu. Anggota, Dalanta Rizky Permana Tarigan, Grace Fani Bru Ginting, Malemin Bru Sembiring, Salina Bru Perangin-angin. Poin 2, dalam melaksanakan tugasnya, pengurus KKR GBKP Runggun Surabaya menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab kepada BPMR dan berkoordinasi dengan Badan Pengurus KKR Klasis Bekasi Denpasar. Poin 3, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan
dengan ketentuan dapat diubah kembali bila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Demikian surat keputusan ini dibuat dan mulai berlaku sejak dikeluarkan, dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Surabaya tanggal 16 Februari 2025, Badan Pekerja Majelis Runggun ataupun BPMR GBKP Runggun Surabaya sebagai Ketua, Pertua Satria Buana Sembiring sebagai Sekretaris, Diaken Yusi Yudiastuti Beru Tarigan. Demikian surat keputusan ini. Terima kasih. Seninaras turang ijinda ngotedis anak kekelengan ta turang seninan tanggo singgo terpilih jadi pengurus KKR GBKP Runggun Surabaya Klasis Bekasi Denpasar ibas periode 2010 2025. Man Bandu si terpilih jadi pengurus KKR Runggun GBKP Surabaya. Bagikan kam lebih kata di bata si jadi palas ibas kam erdahin di tengah-tengah gereja anta. Si pemena. Tapi kamu bangsa pilihan. Imam-imam raja bangsa si kerajaan di bata. Anak-anak di bata si terpilih guna meritakan perbahanan-perbahanan di bata si belit. Di bata nggondilo kam darat ibas si gelap nari. Kubas terang silang-lang kelulina. Si peduakan. Tuhan Yesus cinenggon cidahkan. Maka ia dia teman anak-anak alu ngatakan pelepas anak-anak erehna ndahi aku. Olah ambati ia sebab kalak si bage si empuna kerajaan di bata. Ibas dahin enda atan kam si pemena. Ertanggung jawab kam nangdangi pengajaran kini teken anak-anak. Si peduakan memperdiatikan perdalinan pendahin guru-guru KKR ras perbebenna. Ibas ian dalankan dahinna. Si petelukan mereken usihan si muhuli arah pelayanan ras perbahanan. Dagena kencang boy bagi kam kata tersingat si data sendai. Ibas atendu erdahin dalam kelas sienda krina alu tutus. Gelah krina kalak ngidah kemajun KKR ibas GBKP Surabaya indah. Genduari indes kendahin enda Man Bandu krina maka sungkun kam adituhu bagi atendu nindulah skalak-skalak tuhu bagi ateku. Ilantik mekam kerinana ibas gelar rugun. Ilantik mekam jadi pengurus KKR GBKP Runggun Surabaya. Si tergelar sebagai ketua. Imelda Beru Sembiring sebagai wakil ketua. Stefani Ayu Pradipta Beru Tarigan sebagai sekretaris. Reter Noprida Beru
Purba, Wakil Sekretaris Bastanta Sepri Bangun, Keuangan Rosta Arella Burus Tepu, sebagai anggota Dalanta Rizky Permana Tarigan, Grace Fani Buru Tarigan, Malemin Buru Sebiring, Salina Buru Perangin-angin. Ilantik Mekam Kerinana, ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesah sibadia. Amin. KIP Ibahandu dahikenlah alututus. Tempat-tempat kamar dahin mantuhan labo guna manusia. Amin. Dahikenlah dahin alu ukur meriah. Anggaplah kamar dahin guna Tuhan labo guna manusia. Amin. Dage entah kaya ibahandu. Subuk ibas ngerana entah pe ibas perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus. Janah ngatakan bujurlah mandi bata Bapa arah ia. Amin. KIP si bahandu dahikenlah alututus. Tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan labo guna manusia. Amin. Dahikenlah dahin alu ukur meriah. Anggaplah kamar dahin guna Tuhan labo guna manusia. Amin. Dage entah kaya ibahandu, subuk ibas pengerana entah pe perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus. Janah ngatakan bujur mandi bata Bapa arah ia. Amin. KIP si bahandu dahikenlah alututus. Tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan labo guna manusia. Amin. Dahikenlah dahin alu ukur meriah. Anggaplah kamar dahin guna Tuhan labo guna manusia. Amin. Dage entah kaige ibahandu. Subuk ibas ngerana entah pe perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus. Janah ngatakan bujur mandi bata Bapa arah ia. Amin. Senina rasturang ibas kekelengan Tuhan. Kam pengurus guru KKR GBKP Rumbun Surabaya kupindo kenala kempak perpulungan kam Kerinana. Senina rasturang Bapa Nande si pulung ibas warienda enda senina turangta anak kekelengan ta singgo dilantik jadi pengurus KKR periode 2024-2020 siwah ipindoken manbandu Kerinana pehaga dengan aloken pengurus KKR enda dengan pehagandu ia itotoken duken ia Kerina gelah Kerina pengurus KKR enda ibas periode 2024-2020 siwa megegeh ia Kerina dahiken dahin dan rasbiar ia mandi bata
Lakon dahi kendahin singgompekeun Tuhan manbana kerina. Amin. Tupung turang seninanta ras anak kekelengan tadis dengan mari dage si puji Tuhan. Si babai singer ras organista. Segedang-gedang geluhku itemani penebus, labokai pelit si kurang aditana negun terus, damai sur kalit bas aku iusek kena bangku. Kegeluhan jadi senang, tai pelalit si kurang. Kegeluhan jadi senang, tai pelalit si kurang. Segedang-gedang geluhku ku bentasi krina isi berat reman bangku ia pernah angisah labo pediat nadabu minter kali angkatna lalapi jagaina aku iban kelang atena lalapi jagaina aku iban kelang atena. Mari dage si pebulan ukurta lakonotoken pengurus KKR Renda pertoto kita. Engkau tedis turang seninak kami Tuhan anak kekelengan kami yang memberikan hati, pikiran, waktu, bahkan materi ngaloken pelayanan sebagai pengurus KKR GBKP Surabaya periode 2024-2020 siwa. Sebagai ketua Imelda Buru Sembiring, sebagai wakil ketua Stefania Ayu Pradipta Buru Tarigan, sebagai sekretaris Rachel Pnoprida Buru Purba, sebagai wakil sekretaris Bastanta Sepri Bangun, sebagai keuangan Rosta Rela Buru Stepu, sebagai anggota Dalanta Rizky Permana Tarigan, Grace Pani Buru Kinting, Malemin Buru Sembiring, Salina Buru Rangin-Angin. Ini Tuhan, mereka menerima panggilan pelayanan ini dengan sukacita, mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan pemberkatan Tuhan dalam hidup mereka. Kami tahu Tuhan, mereka juga tidak sempurna. Engkau panggil di dalam kekurangan mereka. Tetapi kami yakin percaya Tuhan akan menyempurnakan mereka dalam pelayanan yang Tuhan berikan dalam kepengurusan KKR GBKP Surabaya. Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati pekerjaan, Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati semua kuliah yang mereka lakukan juga. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami yakin percaya semua saudara-saudara kami dan anak kami yang menerima pelayanan ini, Engkau pasti menuntun, memberkati,
dan memberikan damai sejahtera yang tidak sanggup kami pikirkan, tapi Engkau sanggup berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, dan masa depan mereka juga Engkau yang memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, pakai mereka menjadi alat Tuhan di dalam KKR GBKP Surabaya. Kami juga berdoa untuk KKR Klasis yang datang ke GBKP Surabaya Berutarigan. Kiranya Tuhan yang memberkati kepengurusan KKR Klasis yang bisa hadir juga di Surabaya. Kehadirannya memberikan semangat, motivasi bagi pengurus KKR Runggun GBKP Surabaya dan menjadi kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati dia Bapa, memberkati rumah tangganya, pekerjaan dan semua hidupnya. Engkau juga yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan pengurus Klasis dan Runggun ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menemani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur pelantikan pengurus KKR bisa berjalan dengan baik. Mari kita memberikan persembahan ucapan syukur kita. Yang pertama dulu pengurus KKR dan dilanjutkan semua kita yang hadir. Mari kita memberikan persembahan kita dalam kitab Dendenta nomor 257, si beritakan berita si meriah. Beritakan berita si meriah, ku kalak lati sindeleta pelola, basila payo karina banciroba, adi di batasi mereka serpang lua, antaram dengar kalak si kelsehan, perbahan jumpa rusur kebiaran, pialanai boteh nape tumburan, daram-darami ingan mantundalan, si beritakan berita si meriah, bukalak lati sindeleta pelola, basila payo karina banciroba, adi di batasi mereka serpang luar. Beritakan berita si meriah, ku kalak lati sindeleta pelola, basila payo karina banciroba, adi di batasi mereka serpang luar, antaram jelma bue erbagena, lide baru batrusur sapia, sura-surana lalap iblik kena, kata di batan daun ngekap rasa, si beritakan berita si meriah, bukalak lati sindeleta pelola, basila payo karina banciroba, adi di batasi mereka serpang luar. Si beritakan berita si meriah, ku kalak lati sindeleta pelola, basila payo karina banciroba, adi di batasi mereka serpang luar. Tengah kame bakalak jore, dibas geluna labo jumpa dame, perukurana rusur monce-once, ban kekelengan labongo ipake, si beritakan berita si meriah, bukalak
deleta pelola basila payo kerina banjiroba adi di bata simreken serpang lula. Sekitaku perpadanan mandi bata, iundang kami perpulungan banci tedis. Endame undang-undang Tuhan. Kelengilah Tuhan di batandu asa ukurndu, asa tendindu dengan asa gegahdulit. Si peduaken bali rasin daya eme, kelengilah temandu manusia bagi kam kelengi dirindu. Si peteguhi perpadanan taman di bata alu ngendekan KEE 200 bait sadaras. Si peduaken. Oh Tuhan babaini dalanku basoni laburas lakesa gegahku soradu terbagi manbangku nemani lalaka mekuban temanku. Oh Tuhan sampatlah geluhku gundari olaka terleka rasaku kawali geluhku suari ras beri lalaka mekuban temanku. Mari kita retoto bagi siajarkan Tuhan manbanta pertoton Tuhan. Minta ras-ras apa kami sini surga gelarndui perpadiamin. Terlamin kerajaandu selamin bagi perhatian. Berikan kami nakan cubus warisi senda enda. Alamin du salah kami bagi kami salah kalah kami. Tapi ulangilah kami sebab kami simada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekat-dekat. Amin. Bengketilah kubas kegelunta, saksikanlah man kerina jelma, maka kita anak-anak di bata. Janah halukanlah pasu-pasu idur di bata nari. Kekelengena la ersibar ngarak-ngarak geluhta. Ikawalina kita, ipegegehina ras ipasu-pasuna me kita, guna dalanken singena Athena. Ia sinjamini ras nikapkan keperluanta. La kita kekurangan, janah ia tetap, ras kita sehku kudungan zaman. Amin.
Syukur kepada Tuhan, ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Saatnya kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Kami mengundang jemaat yang baru saja bergabung dalam ibadah kita pada minggu ini untuk maju ke depan memperkenalkan diri. Ada? Kalau tidak ada, kita bersalam-salaman bersama dengan pengurus KKR yang baru saja dilantik.